Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk topik berikutnya mengenai engine management system, kita akan lebih mendalam lagi tentang kita bermain di sensor, yaitu di mana perangkat elektronik yang digunakan untuk mencari informasi atau menangkap informasi yang nantinya dapat diproses oleh ECU. Kita langsung aja kita bahas sensor yang pertama, ada sensor temperatur atau suhu. Pengertiannya, sensor suhu adalah alat yang digunakan untuk mengubah besaran panas menjadi besaran listrik yang dapat dengan mudah dianalisis besarannya. Ada beberapa metode yang digunakan untuk membuat sensor ini. Salah satu dengan cara menggunakan material yang berubah hambatannya terhadap arus listrik sesuai dengan suhu. Sebenarnya logam itu hampir semua logam itu hambatannya akan berubah ketika suhunya berubah. Ini nanti kalian bisa praktekkan batang besi lah. Batang besi itu bisa diukur hambatan menggunakan multi. Nah, ketika coba batang besinya dipanaskan atau dibakar atau di oven atau terserah, pokoknya setelah panas diukur lagi hambatannya apakah masih tetap sama ketika dingin apa berubah. Itu nanti bisa dicoba. Nah, di sini untuk sensor suhu itu ada dua jenis yang familiar digunakan, ada PTC dan NTC. Apa itu PTC dan NTC? Kita bahas yang PTC-nya dulu. PTC artinya positive temperature coefficient, menggunakan sama-sama termistor. PTC merupakan sensor suhu yang menggunakan bahan logam, bertambah besar hambatannya terhadap arus jika panasnya bertambah. Nah, jadi semakin panas hambatannya akan semakin besar. Bahan yang dipakai untuk resistor thermal PTC adalah timbal, strontium, barium, dan suhu yang dapat deteksi dengan baik ada mulai 60 derajat Celcius hingga 120 derajat Celcius. Jika suhu bertambah, elektron-elektron tersebut akan bergetar dan getarannya semakin besar seiring dengan naiknya suhu. Dengan besarnya getaran tersebut, maka gerakan elektron akan terhambat dan menyebabkan oleh hambatan logam tersebut bertambah. Nah, jadi elektronnya itu punya gerakan tersendiri yang seharusnya bergerak linear itu harus terguncang dulu. Nah, makanya meningkat. Nah, untuk gambarannya secara grafik itu seperti ini Mas. Jika suhu meningkat, hambatannya juga akan meningkat. Itu disebut termistor PTC. Simpelnya seperti itu. Suhu naik, hambatan naik, arus yang lewat menjadi harus meningkat karena V sama dengan I kali R. Untuk menjaga V12 ketika. Oke, lanjut ke berikutnya. Ada jenis NTC, negatif temperatur coefficient, merupakan sensor suhu yang menggunakan bahan semikonduktor. Semikonduktor kenapa dipilih? Karena mempunyai sifat terbalik dari logam. Semakin besar suhu, nilai hambatannya akan semakin turun. Semikonduktor ya. Ya seperti itulah banyak. NTC itu koefisien suhu negatif. Biasa suhunya turun. Artinya kalau suhu negatif yang dimiliki oleh resistor ini sangat tinggi. Umumnya thermal resistor jenis ini dibuat dari bahan transisi besi yang berperan sebagai oksida. Beberapa bahan yang biasa dipakai antara lain mangan, tembaga, besi, kobalt, dan nikel. NTC banyak dipakai untuk suhu sensor jangkauannya mulai dari minus 55 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius. Kita perbandingkan PTC dan NTC di suhu kerjanya. Kira-kira untuk suhu mesin itu yang cocok PTC atau NTC. NTC minus 55 sampai 200 derajat Celcius. Di
TC itu 60 derajat Celcius sampai 120 derajat Celcius. Suhu mesin bekerja dari suhu dingin, anggap aja dinginnya kita itu 20 derajat. Kalau di Eropa salju mungkin bisa sampai -5 ya. PTC nggak mampu karena dia mulai dari 60 derajat Celcius. Suhu tertingginya hanya 120 derajat Celcius. Untuk NTC dari -55 derajat Celcius sampai 200. Nah, NTC ini yang sering digunakan pada komponen sensor pengukur suhu yang ada pada mesin. Oke. Kita lihat keunggulannya. Yang pertama, dapat merespon perubahan suhu dengan cepat, lebih andal, ketahanan yang tinggi, harga lebih murah. Wow. Ya, salah satu pilihannya ini. Yang paling utamanya dapat mengukur suhu sesuai yang yang lebih pas untuk mengukur mesin. Oke, setelah kita tahu NTC dan PTC, nah, kita lihat grafik perbandingannya. Tadi yang PTC, temperatur meningkat, resistansi meningkat, hambatan meningkat. Kita lihat yang NTC, suhu meningkat, resistansi menurun. Kebalikannya PTC, ada NTC. Yang digunakan banyak yang mana? NTC. Karena apa? Suhu, kemampuan pengukuran suhu optimalnya lebih terjangkau yang NTC timbang yang PTC. Lebih murah dan lain sebagainya. Nah, ternyata ada lagi satu jenis sensor, ini jenisnya ya, bukan bahannya, jenis yaitu silikon temperatur sensor atau biasa itu KTY. Bagian ini berisi sebuah jembatan Weston dengan sebuah resistor thermal. Sensor silikon dengan koefisien temperatur positif. Jembatan ini pun dioperasikan dengan menggunakan metode lendutan, yaitu jembatannya tidak dikalibrasi melainkan tegangan diferensial digunakan sebagai ukuran untuk suhu. Ini sih sudah rangkaian, ada rangkaian tambahannya. Jadi membandingkan antara standar dengan tidak standar, arusnya, tegangannya itu hasilnya seperti apa yang dikalibrasi menjadi hasil ukuran suhunya. Nah, kita lihat di mesin, di engine itu yang mengukur suhu atau yang menggunakan sensor ukur suhu itu ada pertama sensor IATS, intake air temperature sensor. Suhu ini mengukur suhu udara masuk. NTC tipenya resistensi. Suhu udara masuk biasanya di Indonesia kisaran 30 derajat sampai 36, 37 sampai 39 lah, sedikit. Nah, kita gunakan NTC. Terus sensor berikutnya ada WTS atau water temperature sensor. WTS, water temperature sensor, ini ada di saluran air radiator, coolant dan lain sebagainya yang digunakan untuk mendeteksi panas mesin. Nah, ada juga yang namanya ECT, engine cooling temperature. Nah, ECT ini biasanya sensor mengukur panas oli. Atau ya sama sih, digunakan untuk mengukur panas mesin, tapi yang diukur biasanya pakai perantara oli. Nah, jadi bedanya WTS dengan biasanya kalau enggak EOT, ECT dan lain sebagainya namanya sama, inti poinnya mengukur suhu kerja mesin. Oke, sekian untuk sensor panas suhunya. Mungkin dari naik berikutnya akan bahas sensor lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.